Shalom. Shalom. Kembali lagi kita bertemu di Mukjizat Zaman Now. Lebih semangat ya semuanya untuk bertemu di malam hari ini kita. Mari kita sama-sama menyaksikan Mukjizat Zaman Now untuk kita bertumbuh, berkembang bersama-sama. Dalam nama Yesus kita memulai ibadah kita malam hari ini. Mari saya undang semuanya, saudara terkasih, Bapak Ibu, untuk kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan untuk semua hidup kami. Dan juga untuk malam hari ini kami satukan hati kami di Mukjizat Zaman Now ini. Karena kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu pasti terjadi untuk hidup kami semua. Begitu juga di malam hari ini. Siapapun kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau satukan hati kami. Biarlah Engkau ada dan Engkau bertahta di setiap pujian penyembahan kami dan setiap ibadah kami. Terjadilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian untuk kita mulai ibadah kita malam hari ini. Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih kuasa-Mu indah, hanya Kau Tuhan. Kami puji, kami tinggikan besar kuasa-Mu. Melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku.
atas anugerah-Mu. Ku nikmati semua kebaikan-Mu. Bersyukur atas anugerah-Mu. Nikmati semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Judulnya adalah tanda-tanda orang Kristen. Saudara orang Kristen? Amin. Tanda-tanda ini adalah tanda-tanda kita. Ya, tanda-tanda ini adalah tanda-tanda kita. Coba kita lihat ya. Markus 16 ayat 17 sampai 18 ya. Sudah, ini saya bacakan ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang percaya itu bukan orang Kristen. Loh, kok bisa Pak? Iya, karena orang Kristen itu bisa karena Kristen KTP. Karena Kristen bapak ibunya Kristen, maka anaknya menjadi Kristen. Jadi belum tentu orang Kristen adalah orang percaya. Amin Bapak Ibu. Bahkan pendeta juga belum tentu orang percaya. Kenapa bisa Pak? Terlihat dari khotbahnya. Jadi pendeta juga termasuk juga bisa jadi bukan orang percaya loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena terlihat dari khotbahnya. Ketika kita sedang pacaran, misalkan sedang pacaran. Apa yang terjadi ketika orang sedang pacaran? Maka pacarnya itu ada di hati dia. Maka ketika ada yang di hati dia, maka kemanapun dia bicara, pasti dia cerita tentang pacarnya. Oh pacar saya cantik banget loh. Oh pacar saya ganteng banget loh. Oh pacar saya baik banget kayak malaikat. Oh pacar saya itu kaya banget. Mobilnya aja segudang gitu Bapak misalkan ya. Ya kan? Jadi ketika pacar kita ada di hati kita, maka kita akan terus berbicara tentang pacar kita. Benar nggak Bapak Ibu ya? Hal yang sama juga dengan pendeta. Ketika pendeta itu di dalam hatinya ada Yesus, maka otomatis yang dia khotbahkan tentang Yesus. Maka ketika dia tidak bicara tentang Yesus, dipertanyakan pendeta itu masih ada enggak Yesus di hatinya? Masih orang percaya tidak dia? Itu Bapak Ibu. Jadi kelihatan dari khotbah-khotbahnya. Ketika orang percaya, apa yang terjadi? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi kita bisa mengusir setan Bapak Ibu. Jadi ketika saudara lewat kuburan, saudara jangan berkata, permisi, anak babi mau lewat. Jangan kita menyebut anak babi. Saudara lihat peristiwa di Gerasa, setan pergi ke babi. Jadi saudara bisa kesurupan nanti.
Amin, Bapak Ibu. Iya ya, katakan saja, anak Tuhan mau lewat, pinggir semua, setan akan pinggir. Amin, Bapak Ibu. Iya, oke. Ya, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan memegang ular. Tuh, Bapak Ibu. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi kita bisa, jadi kita bisa megang ular loh Bapak Ibu. Tapi jangan sengaja ya. Cari sarang ular di mana? Oh, di kebun binatang. Pegangin kepala kobra. Oh, dipatok saudara, mati saudara. Iya. Tapi kalau tidak sengaja, saudara sedang berjalan di semak-semak, saudara sedang berjalan di hutan, kepatok ular, saudara tidak apa-apa. Amin Bapak Ibu. Amin. Demikian juga minum racun maut tidak mendapat celaka. Tapi jangan sengaja. Oh, baygon itu rasanya apa? Oh, stroberi. Mati. Tapi kalau diracun orang, saudara tidak mempan. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Bahkan juga kalau seandainya ada niat-niat jahat, misalkan saudara akan dibius, saudara akan disantet pelet, saudara tidak mempan. Kenapa? Ayat ada menjanjikan minum racun maut pun kita tidak celaka. Amin Bapak Ibu. Bahkan meletakkan tangan atau seorang sakit, orang itu akan sembuh. Karena itulah saudara bisa numpangkan tangan pada anak saudara, pada istri saudara, pada suami saudara. Amin. Iya. Jadi istri juga bisa numpangkan tangan kepada suami. Kenapa bisa Pak? Ayat ada berkata, suami yang kudus menguduskan istri yang tidak kudus, istri yang kudus menguduskan suami yang tidak kudus. Jadi suami istri bisa saling tumpang tangan. Amin Bapak Ibu. Tuh. Atau pasangan saudara belum percaya Yesus. Urapin aja dia lagi tidur gitu Bapak Ibu, dalam nama Yesus urap. Pakai minyak gitu ya Bapak Ibu. Iya, atau bantalnya saudara urap. Jumpai Tuhan. Itu bisa terjadi. Amin Bapak Ibu. Jadi karena itulah bagi kita hari ini, mari kita orang percaya itu ada tanda-tanda mujizat. Kita bisa mengusir setan. Tapi saudara jangan nyimpan jimat. Kalau saudara nyimpan jimat, saudara tidak bisa mengusir setan. Setan akan meledeki saudara. Kamu mengusir saya, jimat saya aja ada pada kamu. Gitu Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau saudara bersih, tidak ada nyimpan jimat, maka otoritas Tuhan ada pada mulut saudara. Saudara katakan setan pergi, setan akan pergi dari hidup saudara. Amin. Iya, amin. Ya, jadi kita bisa mengusir setan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita lebih besar dari setan. Roh yang ada pada kita lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata demikian. Amin. Bisa kita mengusir setan. Jadi kalau saudara bisa mengusir setan, artinya apa? Saudara lebih berkuasa dari setan. Saudara lebih besar dari setan. Iya dong. Kalau kita lebih besar kita bisa ngusir. Benar gak Bapak Ibu ya? Seperti saudara juga. Kalau sedang berjalan di gang. Ada yang ngalangi anak kecil. Minggir kamu. Saudara bisa dorong. Tapi coba yang berdiri itu Deddy Corbuzier. Berani gak saudara? Tangannya segede kaki kita. Benar Bapak Ibu? Gak berani kan? Kenapa? Dia lebih besar dari kita. Dia lebih kuat dari kita. Tapi kalau ayat berkata kita bisa mengusir setan. Artinya kita lebih besar dari setan. Kita lebih berkuasa dari setan. Amin Bapak Ibu. Tuh. Karena itu saudara gak usah takut. Oke Bapak Ibu ya. Iya dong. Iya. Karena itulah Bapak Ibu. Orang Kristen tidak bisa disantet atau dipelet. Kecuali kalau kita nyimpan jimat-jimat juga. Selama saudara bersih dari jimat-jimat. Maka santet pelet tidak mempan atas saudara. Amin. Iya. Dan itu terbukti Bapak Ibu. Pada masa perjanjian lama saja. Bileam, dukun santet bayaran. Ingin disuruh dibayar menyantet orang Israel. Nggak mempan, malah memberkati. Itu kan. Apalagi zaman kita sekarang. Dalam Yesus. Lebih berkuasa lagi kita. Makanya saudara nggak usah takut sama setan. Amin. Iya. Tapi jangan sok-sokan ya Bapak Ibu ya. Ya, mana tempat angker saya datangi, mana kuburan saya datangi, mana
Oh itu namanya angger jago Bapak Ibu. Itu mencobai Tuhan ya. Tapi selama saudara tidak pamer-pamer demikian, saudara bisa menang atas setan. Amin. Iya. Nah, kita juga tadi dikatakan bisa berbahasa-bahasa baru. Itulah bahasa roh. Kenapa kita bisa berbahasa roh? Karena Roh Kudus telah turun atas kita. Kita telah menjadi bait Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Saudara tahu kenapa kita menjadi bait Roh Kudus? Karena kita telah menjadi Maha Kudus. Kita kudus bukan karena perbuatan kita, tapi kita kudus karena darah Yesus telah membasuh kita. Itulah sebabnya orang Kristen adalah orang yang Maha Kudus. Walaupun dunia melihat saudara Maha Kudus. Dunia bisa melihat demikian, tapi Allah melihat saudara Maha Kudus. Karena apa? Karena Allah yang mengutus Yesus untuk membasuh dosa kita. Dan ketika kita kudus, maka Roh Kudus diutus untuk ada di dalam diri kita. Sehingga kita menjadi bait Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Tuh. Jadi itulah buktinya bahwa kita orang Maha Kudus. Buktinya Roh Kudus telah menjadikan kita bait Roh Kudus. Roh Kudus itu Maha Kudus, itu Allah. Dan kalau Allah ada dalam kita, berarti kita sudah menjadi Maha Kudus. Amin Bapak Ibu. Iya, di hadapan Allah kita Maha Kudus. Walaupun kadang-kadang dunia melihat saudara, ya Maha Kudus Bapak Ibu. Coba kita lihat bahwa kita adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Ya, ini saya bacakan 1 Korintus 6 ayat 19. Nih. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kita bait Roh Kudus Bapak Ibu. Tuh. Jadi inilah menjadi bukti bahwa kita sudah Maha Kudus. Dan kita kudus bukan karena perbuatan kita, tapi kita kudus oleh darah Yesus. Amin. Itulah sebabnya di luar Yesus orang tidak akan pernah beroleh Roh Kudus. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena kekudusan mereka terbatas. Karena di dalam Yesaya 64 ada dikatakan kesalehan kita, kekudusan kita seperti kain kotor. Karena itulah kita tidak bisa berharap kita Maha Kudus di hadapan Allah. Oleh karena Roh Kudus orang bisa berbahasa roh. Jadi berbahasa roh itu tidak semua orang Kristen bisa. Karena itu salah ketika ada yang berkata mengajarkan bahasa roh. Tidak bisa bahasa roh diajarkan. Karena bahasa roh adalah karunia. Iya. Bahasa roh adalah karunia. Ayatnya di mana Pak? Oke kita buka. 1 Korintus 12 ayat 10. 1 Korintus 12 ayat 10. Ya 1 Korintus 12 ayat 10. Karena itulah orang Kristen minta aja berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikan aku karunia untuk berbahasa roh. Jadi saudara tidak perlu belajar bahasa roh. Ketika saudara mendapatkan karunia Tuhan, saudara otomatis bisa sendiri. Karena bahasa roh adalah karunia. Itu bukan bisa dipelajari. Tidak bisa Bapak Ibu. Iya. Ayatnya mana Pak? Ini kita buktikan ayat. Jadi bukan kata saya. 1 Korintus 12 ayat 10 sudah. Saya akan bacakan ya. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Jadi mujizat itu juga karunia. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Tuh, berbahasa roh ini karunia. Jadi nggak bisa diajarkan. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Amin Bapak Ibu. Jangan saudara terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang berkata bahwa bahasa roh itu dipelajari. Tidak Bapak Ibu. Itu karunia berdasarkan ayat. Bukan kata saya. Kata ayat itu ya. Nah demikian juga tadi. Kita bisa memegang ular dan minum racun tidak celaka. Tapi jangan dilakukan secara sengaja. Karena kalau kita lakukan secara sengaja. Itu sama dengan mencobai Tuhan. Iya. Sama seperti juga ketika Tuhan Yesus saat dicobai. Iblis berkata loncatlah dari hubungan bait Allah. Ya Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus menolak. Kenapa? Itu mencobai Allah.
Walaupun ada ayat yang berkata ketika kita jatuh, malaikat akan menatang kaki kita supaya tidak terantuk kepada batu. Amin Bapak Ibu. Iya, karena itulah kita memang ada fasilitas malaikat menjaga kita. Tidak jatuh, tidak luka, tapi jangan sengaja. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi ketika saudara berjalan, saudara nggak lihat kiri kanan, cuek aja, nanti malaikat menjaga saya nyebrang jalan. Mati saudara ditabrak mobil. Amin Bapak Ibu ya, matilah. Iya, tapi saudara hati-hati ngelihat kiri kanan nyebrang, oke. Tapi kalau nggak sengaja saudara, tiba-tiba ada mobil yang ngebut, ada mabok sopirnya, saudara nggak akan ngalamin bahaya celaka. Amin Bapak Ibu. Iya, karena malaikat menjaga kita. Demikian juga meletakkan tangannya orang sakit itu sembuh. Pada perjanjian lama orang Israel tidak boleh menyentuh orang kusta. Tidak boleh menyentuh orang yang wanita pendarahan. Tidak boleh menyentuh mayat karena akan membuat mereka najis. Ya, tetapi orang Kristen hari ini kita bisa menyentuh semua itu. Kenapa? Karena kita telah dikuduskan oleh darah Yesus. Karena itu saudara nggak perlu khawatir. Tumpangkan tangan saja pada orang sakit itu bisa sembuh. Kenapa? Karena ciri dari orang Kristen, orang yang percaya, numpangkan tangan pada orang sakit bisa sembuh. Amin. Jadi itu ciri dari orang Kristen. Jadi mujizat itu masih terjadi sekarang ini loh Bapak Ibu. Iya, masih terjadi. Iya, karena itulah ketika orang nggak percaya lagi mujizat itu terserah mereka. Tapi kalau di gereja ini saya selalu percaya ada mujizat. Tapi syaratnya saudara kita harus selalu berfokus kepada Tuhan Yesus. Ketika kita berfokus kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Yesus, maka mujizat-mujizat tadi itu menjadi cirinya kita. Jadi kita bukan mengejar mujizat, tidak. Mujizat itu melekat di dalam diri kita ketika kita percaya kepada Yesus. Amin. Iya. Demikian juga harus pendeta juga mengkhotbahkan tentang Yesus. Berfokus kepada Yesus. Pasti pelayanan dengan mujizat. Tapi ketika pendeta hanya khotbah yang lucu-lucu, yang kehidupan sehari-hari, saudara perhatikan. Pelayanan tidak ada mujizat. Saudara lihat aja. Buktikan saja sendiri. Tapi saya selalu berfokus tentang Tuhan Yesus. Setiap khotbah saya berfokus Tuhan Yesus. Bahkan lebih ekstrimnya lagi. Saya khotbah berurutan. Mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sampai kelak nanti selesai Wahyu. Sekarang sudah sampai kepada surat 1 Timotius. Dan fokusnya, kesimpulannya harus Tuhan Yesus. Itulah sebabnya pelayanan di gereja ini banyak mujizat. Bukan saya hebat, bukan. Tapi karena saya selalu berfokus kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Yesus. Amin. Iya banyak mujizat. Benar Bapak Ibu, banyak mujizat. Orang yang ditabrak motor Gojek, vonis operasi, urapi, beri perjamuan kudus, bebas operasi Bapak Ibu. Ibu Mariana. Demikian juga Ratu Plaza ini, hadir gereja ini, sekarang diberkati kan? Iya Bapak Ibu. Saudara kalau beberapa bulan yang lalu melihat Ratu Plaza itu sepi Bapak Ibu. Benar. Benar. Tapi coba saudara lihat sekarang. Beda ya. Beda ya. Beda. Itulah bukti mujizat. Iya. Landmark juga sama. Amin Bapak Ibu. Karena itulah saudara percaya mujizat itu tetap terjadi. Tapi syaratnya kita harus percaya kepada Yesus. Harus berfokus kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, karena itulah saudara bisa mengalami banyak mujizat. Mari selalu hadir di gereja ini. Mari perjamuan kudus. Saudara kanker itu masa lalu. Saudara bisa sembuh. Kalau dunia itu udah kayak kiamat rasanya orang kanker. Iya Bapak Ibu. Udah dekat-dekat mati gitu ya. Tapi saudara percaya deh. Perjamuan kudus rutin, saudara pasti sembuh. Pasti sembuh. Karena itu kalau ada di antara saudara yang kanker, famili saudara kanker, teman saudara kanker, ajak ke tempat ini. Kita rutin perjamuan kudus, bisa sembuh. Amin Bapak Ibu. Ya udah terbukti di Bekasi. Ratusan orang sakit kanker sembuh. Dengan berbagai stadiumnya. Iya. Karena itulah luar biasa. Ya, demikian juga Bapak Ibu. Pada perjanjian lama orang Israel tidak bisa dikutuk ya. Itu pernah dialami pada saat Bileam dibayar oleh Balak. Ini bukan kartu Balak ya Bapak Ibu ya. Yang suka gaple itu Balak 6. Oh, enggak ya. Ini Balak itu dalam perjanjian lama itu membayar Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Tapi nyatanya bangsa Israel tidak bisa dikutuk, justru diberkati oleh Bileam.
Coba kita lihat ayatnya, Bilangan 23 ayat 11. Hal yang sama juga dengan kita hari ini. Saudara telah diberkati oleh Tuhan. Saudara sudah di dalam Tuhan. Saudara jangan khawatir kena kutuk. Walaupun di dunia sana kadang-kadang bahasa-bahasa mereka bahasa-bahasa kutuk. Terkutuk kamu, terkutuk kamu, terkutuk. Saudara nggak usah langgapi itu. Kenapa orang Kristen tidak bisa dikutuk? Kenapa? Karena Yesus telah menebus kita dari segala kutuk. Galatia 3:13. Amin Bapak Ibu. Iya, karena itu nggak perlu takut. Apapun kata dunia, apapun kata teman saudara, mulut mereka nggak ada kuasa. Amin Bapak Ibu. Yang berkuasa adalah Tuhan Yesus di hidup kita. Coba kita lihat Bilangan 23 ayat 11. Bilangan 23 ayat 11. Nah, saya bacakan. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepadaku ini untuk menyerapah atau mengutuk? Musuhkulah aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka, memberkati orang Israel. Tuh, itu. Jadi Bileam itu dibayar Balak untuk mengutuk orang Israel, tapi justru menjadi berkat. Memberkati itu kan luar biasa kan? Hal yang sama juga dengan saudara. Saudara lebih hebat dari bangsa Israel. Karena kita sudah di dalam Yesus, maka kutuk apapun tidak mempan atas hidup saudara. Amin. Tuh. Nah, coba lihat lagi Bilangan 22 ayat 12. Haleluya. Ya, lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Hari ini orang Kristen telah diberkati, maka hidup kita tidak akan mempan terhadap kutuk. Amin. Tuh, luar biasa. Jadi saudara jangan takut ya. Kalau ada teman saudara yang marah banget sebenarnya saudara sampai dia berkata kutuk itu akan berbalik kepada dia. Benar. Benar Bapak Ibu. Benar. Kenapa? Saudara itu kebal. Ya, amin Bapak Ibu. Iya. Nah, Tuhan Yesus kenapa kita bebas dari kutuk? Karena Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari kutuk. Dan kutuk itulah kutuk hukum Taurat. Galatia 3:13. Coba. Nah, ini ayat terakhir kita ya Bapak Ibu ya. Setelah itu saya tutup, nanti ada pertanyaan berhadiah, kuis berhadiah. Galatia 3:13, ini saya bacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Tuhan Yesus mati terkutuk lewat mati di salib. Dan lewat kematian di salib inilah maka Tuhan Yesus membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Amin. Iya Bapak. Itulah sebabnya Bapak Ibu, walaupun hukuman mati yang lazim di Israel ditimpuki batu atau dirajam batu, tapi Tuhan Yesus matinya tersalib. Kenapa? Karena Tuhan Yesus harus mati terkutuk agar Tuhan Yesus bisa membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Amin. Tuh luar biasa. Itulah sebabnya bagi kita hari ini Bapak Ibu, saudara tidak perlu khawatir tentang kutuk-kutuk karena Tuhan Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Saya simpulkan, Yesus membuat orang Kristen hidup penuh dengan kuasa. Orang Kristen ada ciri banyak tanda mujizat dan Roh Kudus bisa turun dan memberi kuasa orang Kristen. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Karena Tuhan kaya menjadi miskin agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Baik Bapak Ibu semuanya, saudara terkasih, kita sudah menerima berkat mujizat Tuhan malam hari ini, dan sudah terima kasih untuk yang bergabung pada malam hari ini. Bapak Ibu, jangan lupa kita bergabung terus di mujizat zaman now selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia